ketika Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke bumi, Allah panti-panti dan mengatakan, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di sana nanti, di bumi itu kamu hidup, di bumi kamu mati, dan dari bumi kamu akan dibangkitkan. Firman Allah ini juga berlaku untuk kita, dan alhamdulillah kita sekarang masih diberi kesempatan hidup di muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah, bumi ini diciptakan untuk manusia, untuk melayani segala kebutuhan manusia. Tetapi manusia ini bukanlah diciptakan untuk tinggal di bumi ini selama-lamanya. Pada saatnya nanti kita akan meninggal. Lalu Allah wanti-wanti kepada kita, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kondisi rugi. Rugi kita hidup di dunia. Kalau hidup kita ini hanya untuk makan, minum, dan buang hajat. Rugi kita hidup di dunia kalau hidup kita ini hanya untuk mencari pasangan, melahirkan, membesarkan, mendidik. Rugi kalau hidup kita ini hanya untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena binatang pun melakukan hal yang sama. Binatang pun membesarkan anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya juga. Binatang pun juga mencari nafkah. Lalu bagaimanakah agar kita hidup ini tidak merugi? Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Maka kita harus beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Kita harus benar-benar beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Salah satu amal soleh yang wajib kita lakukan, tidak ada persyaratan lain, tidak ada pengecualian, dan itu mudah kita lakukan. Disuruhnya kita untuk sholat. Sholat itulah kewajiban kita, apapun kondisi kita, baik kaya, baik miskin, sehat, sakit, semuanya harus sholat. Kalau nggak bisa berdiri, boleh nyender, boleh duduk, boleh berbaring. Tanpa sholat kita akan rugi. Betapapun besar pendapatan kita hari ini, kalau kita hari ini nggak sholat, maka kita akan rugi. Jamaah yang dirahmati Allah, semua orang tahu tentang hal ini. Umat Islam tahu bahwa sholat itu penting, tetapi karena kadang-kadang pikiran kita yang terlalu pendek, tidak jauh sampai ke akhirat, sehingga gampang untuk dipengaruhi hawa nafsu. Sehingga terkadang kita menyepelekan sholat. Sholat dikesampingkan demi bisnis, demi yang lainnya. Tetapi nanti pada saatnya ketika kita meninggal, kita dibuatnya menjadi cerdas, tahu mana yang batil, tahu mana yang hak, tahu mana yang paling penting, tahu mana yang sekedar aksesoris, tahu mana yang seharusnya kita usahakan di dunia, dan tahu mana yang seharusnya kita tidak perlu serius-serius di dunia. Rabbana absorna wa samikna farjina namal solihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, dan kami yakin seyakin-yakinnya, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami mau melakukan amal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah tidak marah kalau kita tidak punya rumah. Allah tidak akan marah kalau kita tidak punya sawah. Allah tidak akan marah kalau kita tidak jadi lurah. Tetapi Allah akan marah kalau kita tidak sholat. Allah akan sangat marah kalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Sungguh Allah akan murka sekali apabila kita sering meninggalkan sholat Jumat. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa udzur syar'i, tanpa alasan yang bisa dibenarkan secara syariat, maka dia dicatat sebagai orang kafir yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Itu 3 kali sholat Jumat berturut-turut
sudah dianggap sebagai orang munafik. Lalu bagaimana kalau ada di antara kita, saudara kita, anak-anak kita, tetangga kita tidak sholat 10 kali berturut-turut, mungkin ratusan kali, bahkan mungkin selama hidupnya tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid. Lalu kategori apakah yang bisa disematkan kepada orang tersebut? Bisa jadi orang itulah yang Allah menyuruh kita untuk tidak boleh menyolatinya. Bahkan bukan saja kita dilarang untuk menyolatinya, tetapi kita pun dilarang untuk menziarahi kuburnya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Janganlah kamu sekali-kali menyolati salah seorang yang mati di antara mereka, dan jangan pula kamu berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan. Sesungguhnya mereka itu telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam kefasikan. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita periksa diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dalam rangka saling menasihati akan kebenaran dan akan kesabaran. Jangan sampai di antara anggota keluarga kita ada yang meninggalkan sholat Jumat.